membahas elemen Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki capaian pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis potensi konflik dan memberi solusi di tengah keragaman dalam masyarakat, serta peserta didik berperan aktif mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai interaksi budaya Nusantara di kancah dunia dengan kompetensi yang dituju menjelaskan, mengidentifikasi, mempertahankan, dan mempresentasikan. Hasil telaah aspek pemahaman. Yang pertama, penjelasan, yaitu menjelaskan mengenai budaya Nusantara dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian budaya Nusantara. Yang kedua, menganalisis perbedaan budaya Nusantara. Sedangkan alur tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian budaya Nusantara. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis perbedaan budaya Nusantara. Hasil telaah aspek pemahaman. Yang kedua, aplikasi, yaitu melakukan analisis interaksi budaya Nusantara di kancah dunia dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian interaksi budaya Nusantara. Yang kedua, mengidentifikasi cara interaksi budaya Nusantara yang baik di kancah dunia. Yang ketiga, mempertahankan interaksi budaya Nusantara. Yang keempat, mempresentasikan contoh interaksi budaya Nusantara di kancah dunia. Dengan alur tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian interaksi budaya Nusantara. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi cara interaksi budaya Nusantara yang baik di kancah dunia. Yang ketiga, peserta didik mampu mempertahankan interaksi budaya Nusantara. Dan yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan contoh interaksi budaya Nusantara di kancah dunia. Hasil telaah aspek pemahaman yang ketiga yaitu pengenalan diri. Pendorong diri sendiri untuk berperan aktif mempromosikan budaya Nusantara dengan tujuan pembelajaran, mengaplikasikan peran aktif dalam mempromosikan budaya Nusantara. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan terkait dengan tantangan dan hambatan mempromosikan budaya Nusantara. Yang ketiga, melakukan refleksi terhadap solusi yang ditawarkan terkait interaksi dalam mempromosikan budaya Nusantara di kancah dunia. Dengan alur tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mengaplikasikan peran aktif dalam mempromosikan budaya Nusantara. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan terkait dengan tantangan dan hambatan mempromosikan budaya Nusantara. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan refleksi terhadap solusi yang ditawarkan terkait interaksi dalam mempromosikan budaya Nusantara di kancah dunia. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai modul ajar yang berisikan informasi umum yaitu identitas modul, terdiri dari penyusun Sundari Viviani, instansi SMA Negeri 1 Jombang, tahun penyusunan 2024, jenjang sekolah SMA, mata pembelajaran, pendidikan Pancasila, fase F, kelas 11 semester 2 dengan elemen materi Bhinneka Tunggal Ika, materi pembelajaran mengenai interaksi budaya Nusantara di dunia. Kemudian capaian pembelajarannya di akhir fase F, peserta didik mampu menganalisis potensi konflik dan memberi solusi di tengah keragaman dalam masyarakat, serta peserta didik berperan aktif mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, alokasi waktunya 2 kali 45 menit atau 1 pertemuan. Selanjutnya yaitu kompetensi awal. Kompetensi awal yang harus dimiliki peserta didik sebelum mempelajari topik ini adalah kemampuan peserta didik mampu mempertahankan interaksi budaya Nusantara dan praktik kehidupan sehari-hari untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya terdapat profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, bernalar kritis. Kemudian terdapat sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Yang pertama, bahan ajar atau buku ajar dan modul. Kemudian yang kedua, media pembelajaran dan game Ibu Tani atau interaksi budaya Nusantara di dunia. Yang ketiga, papan tulis. Yang keempat, PowerPoint. Yang kelima, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Selanjutnya, target peserta didik, yaitu yang pertama, peserta didik dengan kesulitan belajar. Yang kedua, peserta didik reguler atau tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang ketiga,
Peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir kritis, dan memiliki keterampilan memimpin. Terdapat juga jumlah peserta didik, yaitu 30 peserta didik. Selanjutnya, model pembelajaran. Kita menggunakan model pembelajaran Think Pair Share dengan pendekatan Student Centered Learning atau SCL. Selanjutnya, yakni terdapat komponen inti yang berisikan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian budaya Nusantara. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi cara interaksi budaya Nusantara yang baik di kancah dunia. Yang ketiga, peserta didik dapat mempertahankan interaksi budaya Nusantara. Dan yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan hasil mengidentifikasi dan menganalisis budaya Nusantara di kancah dunia. Selanjutnya, pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna yang akan peserta didik terima setelah mengikuti proses pembelajaran ini adalah peserta didik dapat untuk ikut aktif dalam mempromosikan kebinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia, kemudian menghubungkan kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia menuju kancah dunia, dan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Kemudian selanjutnya terdapat pertanyaan pemantik, yaitu contohnya, apakah kalian mengetahui tentang budaya Nusantara? Kemudian selanjutnya, bagaimana contoh budaya Nusantara? Selanjutnya juga terdapat persiapan pembelajaran yang guru lakukan, yaitu pertama, guru membaca dan menelaah materi interaksi budaya Nusantara di dunia, kemudian menyiapkan lembar kerja peserta didik, dan yang terakhir menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya terdapat kegiatan pembelajaran. Pertemuan 1 dengan konten pembelajaran yang berisikan pendahuluan yang terdiri dari pembelajaran dibuka dengan salam dan berdoa, dilanjutkan dengan menanyakan keadaan peserta didik, kemudian guru mengecek kehadiran peserta didik dengan melakukan absensi. Yang ketiga, peserta didik diarahkan untuk mengisi asesmen diagnostik kognitif. Selanjutnya, guru memberikan motivasi untuk lebih semangat dan giat kepada peserta didik mengikuti pembelajaran. Kemudian yang terakhir, guru menjelaskan garis besar tujuan pembelajaran dan cakupan materi yang akan dipelajari, yaitu interaksi budaya Nusantara di dunia. Di sini dengan waktu 10 menit. Selanjutnya kegiatan inti, yaitu langkah-langkah pembelajaran menggunakan model Think Pair Share. Yang pertama, guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, peserta didik diminta untuk berpikir mengenai materi atau permasalahan yang disampaikan guru tentang interaksi budaya Nusantara di dunia. Guru akan meminta 15 anak maju ke depan secara bergantian untuk memainkan dart game. Setiap anak yang maju ke depan berkesempatan untuk membidik papan dart. Permainan tersebut digunakan untuk mengambil topik materi yang ada di dalam amplop batik sesuai dengan nomor yang dibidik. Selanjutnya, setelah membidik, peserta didik mengambil topik materi yang akan didiskusikan di amplop batik. Apabila peserta didik membidik nomor 2, maka topik materi yang diambil dalam amplop adalah materi nomor 2. Kemudian yang ketiga, peserta didik diminta untuk berpasangan dengan teman sebelahnya, yaitu 2 orang. Kemudian mereka mengutarakan hasil pemikirannya masing-masing. Yang keempat, guru memimpin pleno kecil diskusi. Setiap kelompok akan mengemukakan hasil diskusinya. Yang kelima, berawal dari kegiatan tersebut, guru mengarahkan pembicaraan pada pokok permasalahan dan menambah materi yang belum diungkapkan pada peserta didik. Dan yang keenam, guru memberikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu penutup. Kegiatan penutup pembelajaran merupakan kegiatan akhir setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran inti. Kegiatan yang dilakukan oleh guru yaitu yang pertama, peserta didik secara acak melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang telah dilakukan pada pertemuan hari ini dengan menjawab pertanyaan, misalkan 1. Apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini dengan menggunakan metode tanya jawab. Kemudian yang kedua, peserta didik diberikan kesimpulan oleh guru tentang pembelajaran hari ini. Dan yang ketiga, guru menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta didik karena telah mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan baik. Yang keempat, guru menyampaikan kegiatan pada pertemuan berikutnya. Dan yang kelima, pembelajaran ditutup dengan salam dan doa. Selanjutnya, pengayaan dan remedial. Pengayaan. Yang pertama, pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai KKM atau mencapai capaian pembelajaran. Yang kedua, pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan sesuai kesepakatan dengan peserta didik. Kemudian, yang kedua, remedial.
Remedial akan diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun kepada peserta didik yang belum memenuhi capaian pembelajaran. Selanjutnya terdapat refleksi peserta didik. Misalkan yang pertama, apa yang sudah kalian pelajari pertemuan hari ini? Yang kedua, materi mana yang paling sulit dipahami? Dan yang ketiga, apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Kemudian refleksi untuk guru, yaitu guru melakukan refleksi mengenai apa yang telah berjalan dengan baik dan apa yang masih kurang sehingga perlu ditingkatkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Misalkan yang pertama, konsisten memberi keteladanan pada siswa dalam sikap dan perilaku sehari-hari secara baik. Kemudian yang kedua, menjadikan pembelajaran tidak berpusat pada saya sebagai guru, melainkan berpusat pada siswa secara baik. Kemudian yang ketiga, menggunakan pembelajaran secara konseptual secara baik. Kemudian yang keempat, apa yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran pada bab Bhinneka Tunggal Ika? Di dalam modul pembelajaran ini juga terdapat lampiran bahan ajar yang terdiri dari sumber bacaan dan media pembelajaran meliputi PowerPoint dan game Ibu Tani. Kemudian terdapat juga lampiran asesmen. Oke, selanjutnya saya akan mengenalkan media pembelajaran kami, yaitu game Ibu Tani. Game merupakan permainan yang menggunakan anak panah. Sedangkan Ibu Tani adalah singkatan dari materi kami, yaitu interaksi budaya Nusantara di kancah dunia. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam media pembelajaran game Ibu Tani. Yaitu yang pertama, terdapat anak panah. Anak panah ini digunakan untuk memanah gamenya. Kemudian ada papan game, yaitu di sini terdapat nomor-nomor yang di dalamnya untuk menentukan topik materi yang nantinya ada di dalam amplopnya, yaitu amplop batik ini. Amplop batik ini di dalamnya terdapat pertanyaan atau topik materi yang akan dibahas oleh peserta didik sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini adalah contoh pertanyaan atau topik materi yang akan didiskusikan oleh peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat gambar-gambar atau contoh kasus tentang interaksi budaya Nusantara di kancah dunia. Selanjutnya di sini terdapat batik-batik, yaitu merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Yang selanjutnya terdapat contoh dari budaya Indonesia. Kemudian di tengah ini terdapat tulisan interaksi budaya Nusantara di dunia. Ini merupakan topik materi yang kita bahas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata cara penggunaan media pembelajaran game Ibu Tani ini. Media pembelajaran game Ibu Tani digunakan pada model pembelajaran think per set pada langkah kedua, yaitu peserta didik diminta untuk berpikir mengenai topik materi yang diberikan guru. Nah, sebelum itu guru akan meminta 15 peserta didik untuk maju ke depan secara bergantian untuk memainkan game ini. Contohnya seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya, setelah peserta didik memanah dan mendapatkan nomor 5, di situ peserta didik diarahkan untuk mengambil topik materi yang ada di dalam amplop sesuai dengan nomor yang dibidik. Nomor 5. Ini merupakan topik materi yang diambil sesuai dengan nomor yang dibidik. Setelah peserta didik mengambil topik materi yang ada di dalam amplop, selanjutnya peserta didik diarahkan untuk kembali ke bangkunya masing-masing dan membentuk pasangan 2 orang. Di situ mereka akan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah sesi diskusi selesai, guru akan mengarahkan peserta didik untuk maju ke depan, yaitu untuk menyampaikan diskusinya sesuai dengan topik materi yang diperoleh. Selanjutnya yang terakhir yaitu dengan itu guru memberikan kesimpulan tentang materi-materi yang disampaikan oleh peserta didik. Melakukan penilaian kepada peserta didik, kami menggunakan 2 asesmen, yaitu yang pertama, asesmen diagnostik kognitif yang digunakan untuk mengetahui kemampuan awal sebelum pembelajaran, yaitu dengan bentuk pilihan ganda atau dibentuk dengan Google Form.
Yang selanjutnya yaitu asesmen formatif, terdiri dari penilaian sikap, yaitu berupa lembar observasi peserta didik yang meliputi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, dan bernalar kritis. Selanjutnya, penilaian pengetahuan, yaitu berupa LKPD atau lembar kerja peserta didik. Selanjutnya, yaitu penilaian keterampilan berupa lembar observasi peserta didik dinilai dari presentasi yang dilakukan oleh peserta didik. Aspek yang dinilai meliputi sistematika presentasi, bahasa dan kejelasan, kemudian penguasaan terhadap materi presentasi, kemampuan menanggapi pertanyaan, dan kreativitas. Kelompok 16 bisa!